Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Zidni Fadilah Haris. Pada video kali ini saya masih akan membahas mengenai bab fungsi eksponensial dan logaritma, yaitu adalah salah satu materi pada matematika peminatan kelas 10. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas submaterinya, yaitu adalah tentang fungsi eksponensial. Nah, di sini yang pertama, bentuk umum dari fungsi eksponensial, yaitu adalah fungsi f(x) sama dengan k dikali a pangkat ux. Nah, di mana k-nya ini adalah suatu konstanta, kemudian a-nya adalah bilangan pokok. Nah, sama seperti pada bilangan berpangkat, a-nya ini adalah bilangan pokoknya, kemudian pangkatnya adalah ux. Nah, di sini ux artinya adalah pangkat dari bilangan pokoknya tidak hanya terbatas hanya x saja, tetapi ux bisa saja nanti pangkatnya adalah x tambah 1, x dikurang 2, dan lain-lain. Kemudian syaratnya adalah a lebih dari 0. Artinya apa? Nilai dari a-nya itu adalah positif. Ya. Kemudian a-nya itu tidak boleh bernilai sama dengan 1. Contohnya, yang pertama f(x) sama dengan 2 dikali 3 pangkat x. Nah, di sini bilangan pokok dari fungsi eksponensial 2 kali 3 pangkat x adalah bilangan pokoknya adalah 3 ya. Nah, kalian lihat di sini 2 kali 3 pangkat x, x-nya ini adalah pangkat untuk 3 saja, bukan pangkat untuk 2 dan 3. Kemudian, contoh yang lain, f(x) sama dengan 2 pangkat x. Nah, ini bilangan pokoknya 2. Nah, kemudian konstantanya bagaimana? Kalau tadi kan yang contoh pertama, konstantanya adalah 2 kan. Nah, untuk 2 pangkat x di sini konstantanya adalah 1. Karena f(x) sama dengan 2 pangkat x itu bisa kita tulis dengan 1 dikali 2 pangkat x. Maka di sini kita bisa katakan konstanta dari 2 pangkat x itu sama dengan 1. Kemudian contoh yang lain, f(x) sama dengan 3 pangkat x ditambah 1. Nah, di sini seperti yang tadi saya katakan bahwa pangkat dari bilangan pokoknya itu tidak terbatas hanya x saja, tetapi bisa saja x plus 1. Nah, ini bilangan pokoknya adalah 3. Kemudian f(x) sama dengan 3 pangkat x ditambah 1. Nah, bentuk yang pertama dan bentuk kedua ini beda ya. Bentuk yang ketiga dan bentuk yang keempat ini beda. Karena untuk yang bentuk ketiga ini, satunya itu tuh pangkatnya itu ditambah dengan 1. Ditambah satunya itu pada pangkatnya. Kemudian, kalau bentuk keempat ini ditambah satunya itu untuk 3 pangkat x-nya. Nah, untuk yang f(x) sama dengan 3 pangkat x ditambah 1, bilangan pokoknya juga sama, yaitu adalah 3. Kemudian contoh yang lain, f(x) sama dengan setengah pangkat x. Nah, ini juga fungsi eksponensial, karena setengah itu kan positif nih. Kan syarat eksponensial adalah bilangan pokoknya positif kan. Nah, setengah kan positif. Kemudian a-nya tidak boleh sama dengan 1. Nah, setengah itu kan tidak bernilai sama dengan 1. Nah, di mana untuk setengah pangkat x ini adalah fungsi eksponensial dengan bilangan pokok sama dengan setengah. Nah, kemudian selanjutnya, fungsi eksponensial akan memetakan bilangan real ke bilangan real. Artinya apa? Memetakan bilangan real artinya adalah domainnya, ya. Domainnya atau nilai-nilai dari x-nya itu adalah bilangan real, tidak terbatas hanya pada bilangan bulat saja. Kemudian ke bilangan real artinya apa? Artinya adalah nilai fungsinya juga akan bernilai bilangan real. Ya, maka di sini fungsi eksponensial bentuknya adalah kurva dari fungsi eksponensial adalah kurva mulus.
Kemudian selanjutnya, nah sini kita akan menggambar grafik atau kurva dari fungsi eksponensial. Nah, untuk yang contoh yang pertama adalah Y sama dengan 2 pangkat X. Y sama dengan 2 pangkat X. Nah, caranya bagaimana? Yaitu adalah dengan memplotkan beberapa titik dari fungsi Y sama dengan 2 pangkat X pada diagram kartesius, ya. Nah, di sini untuk yang pertama kita akan mencari dulu nilai-nilai fungsinya. Untuk Y sama dengan 2 pangkat X, ketika X-nya sama dengan 0, berarti kan 2 pangkat 0 nih. 2 pangkat 0 sama dengan berapa? Sama dengan 1 kan? X sama dengan 0, berarti 2 pangkat 0 sama dengan 1. Ya. Kemudian untuk untuk X sama dengan 1, berarti kan 2 pangkat 1, berarti sama dengan 2. Kemudian ketika X sama dengan 2, berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kemudian ketika X sama dengan 3, berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kemudian ketika X-nya sama dengan min 1, berarti kan 2 pangkat min 1 nih, atau sama dengan 1/2. Maka di sini nilainya adalah setengah. Kemudian ketika 2 pangkat min 2, berarti kan sama saja dengan 1/2 kuadrat ya, atau sama dengan 1/4. Maka di sini nilainya adalah 1/4. Kemudian berarti 2 pangkat min 3, berarti adalah 1/2 pangkat 3 sama dengan 1/8. Nah, sekarang kalian perhatikan ketika X-nya semakin ke kanan, yaitu adalah semakin besar ya nilai X-nya. Ketika kalian misalnya ambil di sini X-nya sama dengan 4, maka nilai Y-nya adalah 16 kan? Berarti semakin ke kanan, maka nilai fungsinya atau nilai Y-nya itu akan semakin besar. Nanti ketika X-nya menuju tak hingga, maka Y-nya atau nilai fungsinya juga akan menuju tak hingga, semakin besar ya. Kemudian selanjutnya kita akan lihat ketika grafik fungsi Y sama dengan 2X ketika X-nya itu semakin ke kiri atau nilai X-nya itu semakin kecil. Nah, sekarang kita akan ambil X-nya sama dengan min 10. Ketika X-nya sama dengan min 10, berarti Y-nya sama dengan 2 pangkat min 10 kan? Atau sama dengan bisa kita tulis dengan 1/2 pangkat 10. Nah, di sini bisa kita tulis 2 pangkat 10 adalah 1/1024. Kalau kalian bisa melihat menggunakan kalkulator, di situ kalian akan peroleh 1/1024 itu sama dengan 0,09765. Kemudian sekarang kita akan ambil lagi lebih kecil dari min 10. Berarti di sini misalnya saya ambil X sama dengan min 100 ya, maka kalian akan peroleh Y sama dengan 2 pangkat min 100 atau sama dengan 1/2 pangkat 100 kan. Nah, kalau kalian menggunakan kalkulator, kalian akan peroleh nilainya adalah 7,886052 dikali dengan 10 pangkat min 31. Nah, atau bisa kita konversi menjadi 0,000 dan seterusnya sampai nanti ketemu 0 lagi. Kemudian 788609052. Nah, di mana nolnya ini di belakang koma ya. 0 di belakang koma. Di belakang koma ada 30 ya. Jadi dari 0 ke sini sampai 0 ke sini adalah ini 0 pertama sampai ini adalah 0 ke 30-nya. Nah, kalau kalian perhatikan semakin ke kiri ketika X-nya sama dengan min 1 kan nilainya setengah ya atau 0,5. Kemudian ketika X-nya sama dengan min 2 itu adalah nilai Y-nya adalah 0,25. Kemudian ketika X sama dengan min 3, Y-nya adalah 0,125. Kemudian ketika kita ambil lagi ke kiri lagi, yaitu adalah ketika X sama dengan min 10, berarti Y-nya adalah 0,0097656
0,625. Kemudian ketika X-nya sama dengan min 100, kalian peroleh Y-nya atau nilai fungsinya adalah segini. Nah, berarti kesimpulannya, semakin ke kiri nilai X-nya, maka akan semakin kecil nilainya kan? Nah, karena semakin kecil nilainya, kalau kalian perhatikan, untuk X sama dengan min 100, nilai fungsinya adalah 0,000 sampai 0-nya itu ada 30, kemudian baru 788609052. Berarti semakin ke kiri, nilai fungsinya akan semakin mendekati 0, tetapi tidak akan bernilai sama dengan 0, ya. Jadi untuk fungsi Y sama dengan 2 pangkat X ini, nilai fungsinya tidak akan mencapai nilai Y sama dengan 0, tetapi hanya mendekati, ya. Maka sekarang kita akan memplotkan titik-titik yang kita peroleh. Untuk yang pertama adalah 0,1, ya. Ini adalah titik 0,1, X-nya 0, Y-nya 1. Berarti di sini X 0, Y-nya 1, berarti kita naik ke atas sebanyak 1. Kemudian 1,2, X-nya 1, Y-nya adalah 2. Kemudian ketika titik 2,4, berarti X-nya 2, Y-nya adalah 4. Kemudian ketika X-nya sama dengan 3, titik 3,8 berarti di sini X-nya 3, Y-nya adalah 8, berarti di sini. Kemudian kita lanjut untuk yang sebelah kirinya, X sama dengan min 1, X sama dengan min 1, Y-nya adalah setengah. Titik min 1, setengah ya. Ini adalah X-nya min 1, Y-nya setengah berarti adalah antara 0 dan 1. Berarti kan ada di sini setengah. Untuk Y sama dengan setengah kan ada di sini. Tapi karena titiknya adalah min 1, setengah, berarti titiknya adalah di sini. Kemudian titik min 2, 1/4 atau 0,25. Berarti kan setengahnya dari setengah ya. Berarti di sini. Kemudian titik min 3,1/8. Berarti setengahnya dari 1/4. Maka kita bisa taruh di sini. Nah, sekarang kita akan hubungkan titik-titik ini dengan kurva mulus ya. Ya, ini adalah kurva dari Y sama dengan 2 pangkat X. Mungkin karena saya menggambarnya menggunakan tablet, mungkin agak susah. Nah, mungkin kalian yang bisa nanti menggambar menggunakan kertas mungkin lebih rapi ya. Jadi di sini harusnya kurvanya itu mulus ya. Kemudian di sini semakin ke kiri, maka dia akan semakin mendekati 0. Ya, dia akan terus ke sana, akan mendekati 0. Kemudian ini juga akan nilainya semakin besar ke atas, gitu ya. Nah, ini adalah gambar dari kurva fungsi Y sama dengan 2 pangkat X. Nah, kalian perhatikan ya, ini untuk nilai X semakin ke kiri, maka dia akan mendekati 0, tetapi tidak akan pernah menyentuh Y sama dengan 0. Ya. Kemudian untuk yang ini kurvanya juga akan terus ke atas, artinya adalah nilai ketika X-nya semakin ke kanan, maka nilai fungsinya juga akan semakin besar. Nah, kemudian kita akan lanjut ke contoh yang kedua, ketika fungsinya adalah Y sama dengan 2 pangkat X ditambah 1. Nah, di sini kita substitusikan dulu nilai X-nya untuk mendapatkan nilai-nilai fungsinya. Ketika X sama dengan 0, berarti kan 2 pangkat 0 tambah 1 kan?
Di sini 2 pangkat 0 tambah 1, berarti kan sama dengan 2 pangkat 1. Berarti di sini nilainya adalah 2. Kemudian ketika X-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan 1 berarti kan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kemudian ketika X-nya sama dengan 2, berarti di sini 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kemudian X-nya sama dengan 3, berarti 2 pangkat 4 sama dengan 16. Ya. Kemudian selanjutnya untuk X sama dengan min 1, berarti kan 2 pangkat min 1 ditambah 1. Berarti kan 2 pangkat 0 ya, maka 2 pangkat 0 sama dengan 1. Ya. Kemudian selanjutnya untuk 2 pangkat X-nya adalah min 2, berarti min 2 tambah 1. Min 2 tambah 1 adalah min 1, ya kan? 2 pangkat min 2 tambah 1 sama dengan 2 pangkat min 1 atau sama dengan setengah. Nah, kita tulis di sini adalah setengah. Kemudian ketika X-nya sama dengan min 3, berarti min 3 tambah 1 sama dengan 2 pangkat min 2 ya. 2 pangkat min 2 berarti adalah 1/4. Nah, sama seperti pada fungsi Y sama dengan 2 pangkat X, berarti ketika semakin ke kanan nilai X-nya, maka nilai fungsinya atau nilai Y-nya juga akan semakin besar. Ya. Kemudian ketika X-nya semakin ke kiri, maka nilai fungsinya atau nilai Y-nya itu akan semakin kecil, yaitu adalah mendekati 0 juga kan. Nah, maka sekarang kita akan plotkan titik-titiknya adalah untuk titik 0,2, berarti di sini adalah X-nya 0, kemudian kita naik sebanyak 2 satuan ke atas, yaitu adalah untuk nilai Y-nya. Kemudian untuk titik 1,4 berarti di sini X-nya 1, kemudian kita naik sebanyak 4 satuan untuk Y-nya. Kemudian titik 2,8 berarti di sini X-nya 2, Y-nya adalah 8 ke atas. Nah, karena ini terbatas, untuk Y-nya di sini hanya sampai 16, maka kita sampai 2,8 saja. Tapi nanti untuk grafiknya tetap kita tarik garisnya terus ke atas. Kemudian untuk titik min 1,1, X-nya min 1, Y-nya adalah 1. Kemudian untuk titik min 2, setengah, berarti ini min 2, kemudian di sini adalah setengahnya ada di sini. Min 2, setengah, karena di sini kan berarti antara 0 dan 1 ada setengah. Nah, maka min 2, setengah ada di sini. Kemudian min 3, seperempat. Min 3, X-nya min 3, seperempat, berarti setengahnya dari setengah. Berarti di sini. Ya. Nah, sekarang kita akan plotkan lagi grafik dari Y sama dengan 2 pangkat X plus 1-nya. Nah, ini adalah grafik dari fungsi Y sama dengan 2 pangkat X plus 1 ya. Nah, seperti tadi, untuk fungsi Y sama dengan 2 pangkat X plus 1, semakin ke kiri nilai nilai Y-nya atau nilai fungsinya itu akan semakin kecil mendekati 0, tetapi tidak akan menyentuh Y sama dengan 0 ya. Maka sini untuk sebelah kiri saya akan tarik. Ya, kemudian untuk X ketika semakin ke kanan, maka akan semakin besar nilai Y-nya. Ya, maka dia akan terus naik ke atas. Ya.
Nah, mungkin seperti ini kira-kira gambar untuk kurva Y sama dengan 2 pangkat X ditambah 1. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi ke contoh yang selanjutnya. Nah, untuk Y sama dengan 2 pangkat X ditambah 1, kita akan isi lagi di sini nilai-nilai fungsinya. Untuk X sama dengan 0, berarti kan di sini 2 pangkat 0 ya. 2 pangkat 0 kan 1. 2 pangkat 0, berarti kan 2 pangkat 0 ditambah 1 kan, berarti sama dengan 1 ditambah 1, berarti sama dengan 2. Kemudian di situ X-nya sama dengan 1, untuk X sama dengan 1 berarti 2 ditambah 1. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kemudian ketika X sama dengan 2, berarti kan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, 4. 4 tambah 1, 5. Kemudian ketika X-nya sama dengan 3, berarti kan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3, 8. 8 tambah 1 adalah 9. Kemudian ketika X sama dengan min 1, X sama dengan min 1, berarti di situ setengah ya. Berarti kan kita tulis di sini untuk X sama dengan min 1, berarti Y-nya sama dengan 2 pangkat min 1 ditambah 1. Berarti sama dengan setengah tambah 1. Berarti sama dengan 3/2 ya. 3/2. Ya, di sini kita tulis 3/2. Kemudian ketika X sama dengan min 2, maka Y-nya sama dengan langsung ya 1/4 ditambah 1 sama dengan 5/4 ya. Kemudian ketika X-nya sama dengan min 3, maka Y-nya sama dengan 1/8 ya. 2 pangkat min 3, 1/8 tambah 1. Berarti 9/8. Nah, sekarang kita titik-titiknya. Berarti di sini kita tulis dulu, ini adalah 5/4, kemudian yang ini 9/8. Nah, sekarang kita plotkan 0,2, 0, X-nya 0, Y-nya 2, berarti naik 2, satuan. Kemudian titik 1,3, berarti di sini X-nya 1, 3-nya ke atas. Kemudian 2,5, titik 2,5, berarti 2, kemudian naik ke atas sebanyak 5. Kemudian 3,9, berarti di sini ada 3, kemudian naik 9 satuan ke atas. Kemudian selanjutnya adalah min 1,3/2. Min 1,3/2 ya. Min 1,2 berarti X-nya adalah min 1. Min 1, kemudian 3/2 berarti antara 1 dan 2 ya. Berarti kan di sini ada 3/2. Yaitu adalah 1,5 ya. Nah, maka di sini ada titik min 1,3/2. Kemudian di sini selanjutnya ada titik min 2,5/4. Min 2,5/4 berarti di sini min 2-nya, kemudian kita 5/4 kan sama dengan 1,25, berarti setengah antara 1 dan 3/2 ya. Setengahnya dari setengah antara 1, di tengah-tengah antara 1 dan 3/2, berarti di sini kira-kira. Kemudian ada titik min 3,9/8. Min 3-nya ke kiri, X-nya min 3. Ya, X-nya min 3, kemudian 9/8. Berarti tengah-tengah antara 1 dan 5/4. Berarti kira-kira di sini. Ya. Nah, sekarang kita akan plotkan lagi.
Kita akan tarik garis lagi. Nah, ini juga akan terus naik ke atas ya. Kemudian bawahnya juga. Nah, untuk ini berarti untuk nilai X semakin ke kiri, itu nilainya juga akan semakin kecil ya. Untuk nilai X semakin ke kiri, maka nilai fungsinya atau nilai Y-nya akan semakin kecil. Kemudian ketika X-nya semakin ke kanan, dia nilai X-nya nilai fungsinya atau nilai Y-nya itu juga akan semakin besar. Nah, dengan catatan berarti di sini nilai fungsi dari Y sama dengan 2 pangkat X ditambah 1 tidak akan pernah menyentuh 1. Ya. Dia tidak akan pernah menyentuh nilai Y sama dengan 1. Karena apa? Tadi kan seperti yang dibahas pada fungsi Y sama dengan 2 pangkat X ya. Y sama dengan 2 pangkat X, kalau kalian perhatikan di sini, nilai fungsinya kan tidak akan pernah menyentuh 0 ya. Tidak akan pernah menyentuh 0, tapi mendekati 0. Kemudian, untuk Y sama dengan 2 pangkat X ditambah 1, berarti kan untuk 2 pangkat X-nya sendiri tidak akan pernah menyentuh 0, tetapi mendekati 0. Kemudian ditambah 1, berarti dia tidak akan pernah menyentuh 1. Berarti 1, sekian gitu. Ya. Tetapi dia fungsinya akan mendekati nilai fungsi Y sama dengan 1, tetapi tidak pernah menyentuh Y sama dengan 1. Ya. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai perbedaan kurva dari Y yang gambar fungsi yang pertama, yaitu adalah Y sama dengan 2 pangkat X, kemudian ada yang kedua Y pangkat 2 pangkat X tambah 1, kemudian yang ketiga, yang ini, yang terakhir adalah Y sama dengan 2 pangkat X ditambah 1. Nah, sekarang saya akan melanjutkannya dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Lebih terlihat jelas grafiknya dan lebih terlihat perbedaan dari grafik fungsi yang pertama, kedua, dan ketiganya. Nah, sini saya akan input dulu untuk fungsi yang pertama, yaitu adalah Y sama dengan 2 pangkat X. Nah, grafik yang berwarna ungu ini adalah grafik dari fungsi Y sama dengan 2 pangkat X. Nah, kemudian saya akan masukkan fungsi yang kedua, yaitu adalah Y sama dengan 2 pangkat X ditambah 1. Nah, di sini akan saya ganti dulu warnanya supaya lebih terlihat. Nah, kemudian untuk yang warna hijau ini adalah grafik dari fungsi Y sama dengan 2 pangkat X ditambah 1. Nah, kalau kalian perhatikan di sini untuk fungsi Y sama dengan 2 pangkat X dan fungsi Y sama dengan 2 pangkat X ditambah 1 berbeda ya. Di sini untuk Y sama dengan 2 pangkat X, titik potong dari fungsi grafik fungsi tersebut dengan sumbu Y. Nah, ini adalah sumbu Y. Ya, ini adalah sumbu Y, kemudian ini adalah sumbu X-nya, ya, yang mendatar, sumbu X. Nah, itu adalah pada titik 0,1 kan. Sini saya akan tandai. Ya, di sini ada titik untuk titik 0,1.
Ya, untuk 0,1 ini adalah titik potong antara grafik fungsi y sama dengan 2 pangkat x dengan sumbu y. Kemudian untuk fungsi y sama dengan 2 pangkat x ditambah 1, perpotongannya dengan sumbu y adalah pada titik 0,2 ya. Ini adalah titik 0,1, ini adalah titik 0,2. Nah, apakah fungsi dari y sama dengan 2 pangkat x, kemudian ketika pangkatnya ditambahkan dengan 1, apakah dia akan naik? Ya, sebetulnya ini tidak naik ya. Karena kalau kalian perhatikan, di sini sebetulnya grafiknya itu bergeser, yaitu adalah bergeser ke kiri. Nah, kalau kalian perhatikan, di sini untuk fungsi y sama dengan 2 pangkat x ya, untuk y sama dengan 2 pangkat x, nilai fungsi atau nilai y-nya sama dengan 1 itu ketika x-nya sama dengan 0. Kemudian di sini untuk y sama dengan 2 pangkat x ditambah 1 yang berwarna hijau ini, nilai y sama dengan 1 itu diperoleh ketika x-nya sama dengan min 1. Nah, sebetulnya berarti ini adalah bergeser ya. Jadi yang tadinya ketika y-nya itu nilainya sama dengan 1, yaitu adalah ketika x-nya sama dengan 0, kemudian bergeser ke kiri sebanyak 1 satuan, yaitu adalah nilai y-nya sama dengan 1, yaitu pada ketika nilai x-nya sama dengan negatif 1. Nah, ini juga sama, nilai y-nya sama dengan 2, yang tadinya x-nya pada x sama dengan 1, bergeser ke kiri sebanyak 1 satuan, yaitu y-nya sama dengan 1 ketika x-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan lanjut ke fungsi yang ketiga. Untuk fungsi yang ketiga yaitu adalah y sama dengan 2 pangkat x kemudian ditambah 1. Beda ya. Untuk yang ini pangkatnya yang ditambahkan 1, untuk yang ini adalah 2 pangkat x-nya yang ditambahkan 1. Nah, kalau kalian perhatikan di sini titik potong dari fungsi yang ketiga ini, saya ganti dulu warnanya. Ya, ini yang berwarna biru adalah untuk fungsi y sama dengan 2 pangkat x ditambah 1. Jadi 2 pangkat x-nya yang ditambahkan dengan 1, bukan pangkatnya ya. Nah, di sini titik potong dengan sumbu y-nya adalah pada titik 0,2 ya. Hampir mirip dengan sama titik potongnya sama dengan yang 2 pangkat x ditambah 1, tetapi bedanya adalah di sini nilai fungsinya ya, dia itu mendekati 1. Kalau tadi pada fungsi y sama dengan 2 pangkat x dan y sama dengan 2 pangkat x ditambah 1 kan nilai fungsinya semakin ke kiri semakin kecil tetapi tidak melebihi 0 ya. Mendekati 0 tetapi tidak sampai pada y sama dengan 0. Nah, untuk yang y sama dengan 2 pangkat x ditambah 1, dia titik potong dengan sumbu y-nya itu adalah ketika pada titik 0,2. Ya, ini adalah titik 0,2 dengan nilai fungsi yang didekatinya di sini. Nilai fungsi yang didekatinya semakin ke kiri itu mendekati 1. Ya, jadi kalau kalian lihat di sini bisa kita zoom. Nah, kita perbesar di sini. Nah, ini kalau kalian perhatikan fungsinya, nilai fungsinya semakin ke kiri, dia itu yang pertama adalah untuk fungsi y sama dengan 2 pangkat x yang berwarna hijau ini, kemudian untuk y sama dengan 2 pangkat x itu yang berwarna ungu ya, yang di bawah ini. Kemudian untuk y sama dengan 2 pangkat x ditambah 1 adalah yang hijau ini. Dia selalu akan mendekati, semakin ke kiri akan mendekati nilai y sama dengan 0, tetapi tidak akan menyentuh y sama dengan 0. Nah, di sini kalau kita bisa perbesar lagi, nah seperti ini.
ya. Jadi mendekati 0, semakin ke kiri semakin mendekati 0, tetapi tidak akan menyentuh Y sama dengan 0. Nah, begitu juga untuk yang Y sama dengan 2 pangkat X ditambah 1. Nah, pada yang sebelumnya kan saya juga jelaskan bahwa semakin ke kiri nilai fungsinya atau nilai Y-nya itu semakin mendekati 1, tetapi tidak akan menyentuh Y sama dengan 1 kan. Nah, kalau kita zoom, kita perbesar di sini. Nah, kalian perhatikan di sini garis birunya mendekati nilai 1 ya. Di sini garisnya mendekati nilai 1, tetapi ya ini Y sama dengan 1 di sini. Nah, tetapi dia tidak akan menyentuh Y sama dengan 1. Nah, kalian lihat di sini garis birunya terlihat ya, tidak akan menyentuh Y sama dengan 1. Nah, ini yang disebut dengan asimtot. Jadi, asimtot itu adalah nilai fungsi yang didekati oleh suatu grafik ya. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, untuk Y sama dengan 2 pangkat X dan Y sama dengan 2 pangkat X ditambah 1 untuk yang fungsi yang pertama dan fungsi yang kedua. Di sini ya, untuk fungsi pertama dan fungsi kedua, pertama dan kedua ini asimtotnya adalah Y sama dengan 0. Kemudian untuk Y sama dengan 2 pangkat X ditambah 1 untuk yang fungsi yang ketiga ini, asimtotnya adalah garis Y sama dengan 1. Jadi Y sama dengan 0 ini adalah suatu garis atau bisa kita bilang sumbu ya, sumbu yang didekati oleh fungsi Y sama dengan 2 pangkat X dan Y sama dengan 2 pangkat X ditambah 1 untuk yang fungsi pertama dan fungsi kedua. Untuk yang asimtot Y sama dengan 1 ini adalah sumbu yang didekati atau garis yang didekati oleh fungsi Y sama dengan 2 pangkat X ditambah 1 untuk fungsi yang ketiga. Nah, selanjutnya saya akan bahas yang ketika bilangan pokoknya itu antara 0 dan 1. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk fungsi eksponensial dengan bilangan pokoknya adalah antara 0 dan 1. Nah, di sini contohnya adalah Y sama dengan setengah pangkat X. Nah, sebetulnya di sini bisa kita ubah menjadi setengah itu kan sama dengan 2 pangkat min 1 kan. Kemudian pangkat X. Nah, berarti di sini dengan menggunakan sifat dari bilangan berpangkat bisa kita tulis dengan 2 pangkat min X. Sekarang kita isi dulu nilai fungsinya. Untuk yang pertama adalah X sama dengan 0, berarti di sini 2 pangkat min 0 atau 2 pangkat 0. Nah, 2 pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian untuk X sama dengan 1 berarti 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1 sama dengan setengah. Kemudian X sama dengan 2 berarti 2 pangkat min 2 berarti 1/4. Kemudian X sama dengan 3 berarti di sini 2 pangkat min 3 berarti sama dengan 1/8. Nah, sekarang untuk X sama dengan min 1 berarti kan 2 pangkat min dalam min 1 kan, atau berarti sama dengan 2 pangkat 1. Berarti kita peroleh di sini Y-nya sama dengan 2. Kemudian untuk X sama dengan min 2 berarti di sini 2 pangkat min dalam kurung min 2 berarti sama dengan 2 pangkat 2 ya, atau sama dengan 4. Kemudian X sama dengan min 3 berarti 2 pangkat min dalam kurung min 3 berarti sama dengan 8. Nah, sekarang perhatikan untuk nilai X semakin ke kanan, untuk X semakin ke kanan berarti kan nilainya kan semakin kecil. Nah, di sini 0,5, kemudian di sini 0,25, kemudian di sini adalah 0,125. Kemudian kalian perhatikan untuk X semakin ke kiri, berarti kan di sini 2, 4, 8, berarti semakin besar ya.
Kalau di sini ke kanan semakin kecil, kemudian yang di sini ke kiri semakin besar. Berarti ini hampir sama dengan untuk fungsi y sama dengan 2 pangkat x, tetapi kebalikannya. Kalau y sama dengan 2 pangkat x kan di sini semakin ke kanan semakin besar nilainya, kemudian ke kiri semakin kecil. Kalau kalian perhatikan juga nilainya berkebalikan ya. Untuk y sama dengan 2 pangkat x, ketika x-nya sama dengan 1, dia di sini 2 kan. Kemudian di sininya 4, kemudian di sini 8. Nah, ini setengah untuk y sama dengan 2 pangkat x, di sininya setengah, di sininya seperempat, di sininya seperlapan. Nah, berarti berkebalikan. Maka kita bisa peroleh kalau y sama dengan 2 pangkat x kan semakin ke kanan semakin besar dan menuju tak hingga kan. Kemudian untuk untuk x semakin ke kiri, untuk fungsi y sama dengan 2 pangkat x, semakin ke kiri dia semakin kecil mendekati 0 tetapi tidak menyentuh nilai y sama dengan 0. Nah, ini berarti kebalikannya. Berarti semakin ke kanan dia itu semakin semakin mendekati 0 tetapi tidak akan menyentuh y sama dengan 0. Kemudian semakin ke kiri berarti dia nilainya semakin besar, berarti menuju tak hingga ya. Nah, sekarang kita akan plotkan dulu titik-titiknya ke dalam diagram Cartesius. Nah, di sini 0,1 titik 0,1 berarti 0,1 di sini. Kemudian 1, setengah berarti akan setengah ada di sini. Antara 0 dan 1 kan, berarti 1, setengah berarti ada di sini. Kemudian untuk 2, seperempat atau 0,25 berarti setengahnya dari setengah. Berarti di sini 0,25 ya, atau seperempat. Kemudian untuk 3, seperlapan berarti di sini. Yaitu adalah setengahnya dari seperempat. Kemudian kita lanjut yang ke kirinya, min 1,2 berarti min 1 x-nya, y-nya adalah 2 berarti naik ke atas sebanyak 2 satuan. Kemudian min 2,4 x-nya min 2,4 naik 4 sebanyak 4 satuan ke atas. Kemudian min 3,8 berarti x min 3,8, 8-nya ke atas. Nah, sekarang kita akan tarik kurva mulus dari titik-titik ini. Sebentar. Kita akan tarik titik-titiknya. Nah, seperti yang tadi saya katakan ya, semakin ke kanan dia akan semakin kecil mendekati nilai y sama dengan 0 tetapi tidak akan menyentuh y sama dengan 0. Nah, maka untuk ke kanan akan saya tarik. Ini agak susah ya, harusnya ini lurus. Ya, pokoknya ini nanti lurus sampai sana, ditarik mendekati y sama dengan 0. Kemudian untuk yang semakin ke kiri, x-nya semakin ke kiri, maka dia akan semakin ke atas. Nah,
Kira-kira seperti ini gambar atau grafik dari fungsi Y sama dengan setengah pangkat X. Nah, sekarang saya akan lanjut untuk membandingkan grafik dari fungsi Y sama dengan 2 pangkat X, yaitu adalah fungsi yang pertama, dengan fungsi Y sama dengan setengah pangkat X yang ini, yaitu adalah fungsi yang keempat yang ini. Nah, kembali lagi dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, di sini sudah ada gambar dari fungsi Y sama dengan 2 pangkat X ya. Kemudian, nah sekarang kita akan input untuk fungsi yang keempat, yaitu adalah fungsi Y sama dengan setengah pangkat X. Nah, di sini kalian lihat untuk yang hijau itu adalah fungsi Y sama dengan 2 pangkat X. Untuk yang merah di sini adalah fungsi Y sama dengan setengah pangkat X. Nah, kalau kalian perhatikan dari yang pembahasan yang sebelumnya juga saya sudah katakan ya, bahwa nilai-nilai fungsinya itu dari fungsi Y sama dengan 2 pangkat X dengan Y sama dengan setengah pangkat X itu saling berkebalikan, di mana yang posisi kanan untuk Y sama dengan 2 pangkat X ternyata untuk fungsi Y pangkat setengah Y sama dengan setengah pangkat X itu ternyata di sebelah kiri. Begitu juga untuk Y sama dengan 2 pangkat X yang nilai-nilai fungsi di sebelah kiri itu menjadi di sebelah kanan untuk Y sama dengan setengah pangkat X. Nah, kalau kalian perhatikan juga grafiknya di sini seperti cerminan ya. Jadi di sini fungsi Y sama dengan setengah pangkat X yang berwarna merah seperti cermin dari fungsi Y sama dengan 2 pangkat X. Dengan sumbu cerminnya adalah sumbu Y, yaitu ketika X-nya sama dengan 0. Atau bisa kita katakan adalah garis X sama dengan 0. Nah, kalian perhatikan di sini titik potongnya dengan sumbu Y antara fungsi Y sama dengan 2 pangkat X dengan Y sama dengan setengah pangkat X ternyata sama, yaitu adalah pada titik 0,1. Kemudian asimptotnya bagaimana? Asimptotnya sama ya, yaitu adalah asimptotnya adalah sumbu X atau bisa kita katakan garis Y sama dengan 0. Nah, kemudian untuk fungsi Y sama dengan 2 pangkat X ya, yang berwarna hijau ini, untuk fungsi Y sama dengan 2 pangkat X ini, nilainya kan semakin ke kanan dia akan semakin naik kan. Nah, ini disebut dengan fungsi monoton naik ya. Jadi di sini untuk fungsi Y sama dengan 2 pangkat X ya, yang berwarna hijau ini, dia itu kan ke atas nih, karena semakin dari ke kiri ke kanan dia akan semakin naik kan, semakin naik. Nah, dia disebut sebagai monoton naik ya. Kemudian kalian perhatikan untuk fungsi yang Y sama dengan setengah pangkat X ya, yang berwarna merah ini, dari kiri ke kanan dia akan semakin turun kan. Nah, ini disebut sebagai monoton turun ya. Dia turun, maka dia adalah monoton turun. Jadi nilainya dari kiri ke kanan dia akan semakin turun ya. Nah, selanjutnya saya akan bahas kesimpulannya ya, kesimpulan dari grafik-grafik yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, di sini kesimpulannya adalah sifat-sifat dari grafik fungsi eksponen dengan fx sama dengan Y sama dengan pangkat A pangkat X. Nah, yang pertama di sini ketika A-nya itu lebih dari 1 dan untuk nilai A-nya itu antara 0 dan 1. Nah, untuk yang pertama adalah
Nah, di sini untuk bilangan pokoknya itu lebih dari 1, maka monoton naik ya. Monoton naik berarti artinya nilai fungsinya dari kiri ke kanan dia akan terus akan naik. Kemudian untuk yang A-nya itu antara 0 dan 1, maka dia adalah monoton turun. Jadi dari kiri ke kanan nilainya akan selalu turun. Kemudian di sini untuk A lebih dari 1 dan untuk A itu antara 0 dan 1, dia dikatakan definite positif. Artinya apa? Definite positif. Definite positif itu artinya adalah nilai fungsinya selalu positif. Atau bisa kita katakan adalah nilainya itu lebih dari 0 ya. Nah, ini juga sama. Ya, jadi seperti yang tadi sudah dibahas ya, untuk Y contohnya adalah Y sama dengan 2 pangkat X, dia kan nilainya tidak pernah melewati 0 ya, nilai fungsinya tidak pernah melewati 0. Tapi dia itu mendekati 0, tetapi tidak akan pernah menyentuh 0, apalagi melewati 0. Nah, begitu juga untuk yang Y sama dengan setengah pangkat X, dia juga sama, nilai fungsinya itu selalu positif atau tidak pernah melewati di bawah 0 kan. Dia mendekati 0 tetapi tidak pernah menyentuh Y sama dengan 0, apalagi melewati di bawahnya Y sama dengan 0. Nah, itu disebut sebagai definite positif. Kemudian selalu berada di atas sumbu X. Nah, karena definitnya positif, karena dia itu sifatnya adalah definite positif, berarti kan selalu berada di atas sumbu X. Artinya apa? Dia nilainya selalu positif kan? Nah, begitu juga dengan untuk yang A-nya itu antara 0 dan 1. Kemudian sumbu X, yaitu ketika Y-nya sama dengan 0 sebagai asimtot datar. Ya, asimtot datar itu artinya adalah asimtotnya itu sejajar dengan garis dengan sumbu X ya. Jadi asimtot datar itu adalah asimtot yang sejajar sumbu X ya, sumbu X. Nah, ini juga sama untuk A-nya antara 0 dan 1. Kemudian memotong sumbu Y di titik 0,1. Nah, ini sama ya, yang seperti yang saya bahas tadi, antara 2 pangkat X, fungsi Y sama dengan 2 pangkat X dengan fungsi Y sama dengan setengah pangkat X, dia sama-sama memotong sumbu Y-nya itu di titik 0,1. Nah, kemudian bagaimana ketika kita tambahkan pangkatnya dan tambahkan fungsinya yang tadi? Nah, jika tambah dengan B, dengan suatu nilai B, maka grafik fungsi Y sama dengan A pangkat X, contohnya seperti tadi, Y sama dengan 2 pangkat X akan bergeser ke kiri sebanyak B satuan. Ya, seperti yang sudah dibahas, Y sama dengan 2 pangkat X, kemudian ketika pangkatnya kita tambahkan dengan 1, yaitu menjadi Y sama dengan 2 pangkat X ditambah 1, ya. Contohnya Y sama dengan 2 pangkat X ditambah 1, nah dia seperti yang kita sudah bahas tadi, grafiknya bergeser ke kiri ya, sebanyak 1 satuan kan. Nah, berarti kan B-nya itu adalah 1 di sini. Nah, berarti dia akan bergeser sebanyak 1 satuan untuk yang fungsi Y sama dengan 2 pangkat X. Kalau misalnya Y sama dengan 2 pangkat X tambah 1. Kalau misalnya Y sama dengan 2 pangkat X ditambah 2, nah berarti dia akan bergeser ke kiri sebanyak 2 satuan. Begitu juga sebaliknya jika dikurang, jadi kalau pangkatnya ini kita kurang, maka bergeser ke kanan. Ya, kalau misalnya dia 2 pangkat X dikurang 1, nah maka dia akan bergeser ke kanan sebanyak 1 satuan. Kalau 2 pangkat X dikurang 2, nah berarti dia akan bergeser ke kanan sebanyak 2 satuan. Kemudian jika A pangkat X ditambah dengan C, ya contohnya seperti tadi, ada Y sama dengan 2 pangkat X ditambah 1, ya. Kalau ini kan pangkatnya yang ditambah 1, nah ini kalau ini 2 pangkat X nya yang ditambah dengan 1. Maka
grafik fungsi Y sama dengan A pangkat X bergeser ke atas sebanyak di sini adalah C ya, sebanyak, ini adalah C satuan. Ya, jadi seperti yang tadi kita sudah bahas, untuk Y sama dengan 2 pangkat X ditambah 1, ternyata grafiknya itu adalah fungsi Y sama dengan 2 pangkat X, kemudian naik sebanyak 1 satuan kan. Nah, berarti di sini C-nya itu adalah 1, kalau untuk yang contoh yang ini. Kemudian memotong sumbu Y di titik 0,1 ditambah C. Ya, jadi seperti yang tadi kita bahas juga, titik potong fungsi Y sama dengan 2 pangkat X ditambah 1, ternyata titik potongnya adalah 0,1 ditambah C. Kalau 2 pangkat X aja kan dia titik potongnya adalah 0,1 aja kan. Nah, tapi karena dia fungsinya fungsi Y sama dengan 2 pangkat X ditambahkan dengan 1, maka dia akan naik sebanyak C satuan kan. Nah, maka titik potongnya menjadi 0,1 ditambah C. Kemudian asimtot datarnya menjadi Y sama dengan C. Ya, seperti yang tadi juga untuk Y sama dengan 2 pangkat X ditambah 1, asimtotnya adalah Y sama dengan 1. Begitu juga sebaliknya, jika dikurang maka bergeser ke bawah. Kalau ditambah naik, kalau dikurang berarti turun ya. Memotong sumbu Y di titik 1 dikurang C. Jadi kalau misalnya nanti di sini 2 pangkat X dikurang 2, nah berarti dia titik potong dengan sumbu Y-nya itu adalah di 0,1 dikurang 2 sama dengan min 1 gitu. Dan asimtot datarnya menjadi Y sama dengan min C. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan tentang materi fungsi eksponensial. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dicatat ya, supaya kalian bisa mempelajarinya lagi ya. Tetap semangat untuk belajar. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam perhitungan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.